Selamat sore. Sekarang kita kuliah jarak jauh, kuliah ke-12 tentang kalkulus integral. Nah, pada kuliah kemarin kita belajar soal diferensial. Sekarang kita belajar kalkulus integral. Ya. Nah, kalkulus integral sering juga disebut anti diferensial sebab untuk mencari kalkulus integral juga sering disebut anti diferensial sebab kalkulus integral kita akan mencari fungsi asal dari turunan pertama fungsi yang diketahui, ya. Jadi anti diferensial atau kebalikan dari untuk mencari fungsi asal. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana kalkulus integral ini akan mencari fungsi asal dari turunan pertama yang diketahui. Dari kalkulus integral ini kita akan bisa mendapatkan suatu fungsi total dari turunan pertama atau marginal biaya yang diketahui atau pendapatan total yang kita peroleh dari atau kita integral untuk memperoleh fungsi pendapatan total dari marginal pendapatan yang diketahui, ya. Udah. Notasi integral biasa ditulis seperti begini. Fungsi dari dx, fungsi x dx, ya, fungsi x dx itu sama dengan fungsi asal ditambah konstanta. Ya, ini notasi integral. Ya, sedangkan fungsi x ini adalah fungsi x dan dx, ya, menunjukkan bahwa proses integrasi terhadap variabel x dilakukan. Ya, jadi integral fungsi x dx sama dengan fungsi asalnya, ya, fungsi yang kita akan cari ditambah konstanta. Nah, di sini terlihat bahwa untuk mencari fungsi asal ini tidak bisa sempurna kita lakukan karena konstantanya di sini berubah-ubah, nilainya bisa berubah-ubah, sehingga untuk mendapatkan fungsi asal dari turunan pertama ini tidak bisa kita peroleh secara sempurna karena konstanta ini, sekali lagi konstanta ini bisa berubah-ubah, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kalkulus integral ini kita nanti bagi dua, satu integral tentu dan satu integral tak tentu, ya. Nah, kita akan mulai dari integral tak tentu. Nah, integral tak tentu ini integral bedanya, kalau integral tentu sudah ada nanti batas-batasnya, ya, batas atas dan batas bawah. Nah, sebelum kita masuk ke integral tentu ini, kita akan mulai dari integral tak tentu. Dan untuk mencari fungsi asal atau integral tak tentu ini ada juga seperti diferensial menggunakan rumus-rumus, ya. Nanti kita akan lihat. Pertama kita akan mulai mencari integral dari suatu fungsi dengan konstanta, ya. Jadi integral dari suatu konstanta, k ini konstanta, kita integralkan, k-nya kita bisa tuliskan karena dia konstanta pindah ke depan. Jadi kita bisa tulis begini.
dx, ya. Nah, hasilnya adalah k integral dx ini x tambah c konstanta, ya. Jadi sekali lagi, integral dari suatu konstanta adalah konstanta integral dx, dan hasilnya adalah konstanta x plus c, ya. Kita akan lihat contoh. Misalnya integral dari 5 dx, ya. 5 ini bukan variabel tapi dia konstanta, ya. Kalau kita buat seperti di atas, maka 5-nya ini pindah ke depan seperti ini, konstantanya pindah jadi 5 integral dx gitu. Sehingga kita tuliskan 5x plus c, ya. Inilah fungsi asalnya adalah 5x plus c. Atau yang lain, integral dari a dx misalnya, sering juga konstanta ditulis sebagai huruf kecil, ya. Jadi kalau a kecil ini adalah konstanta, maka kita tulis seperti di atas, a integral dx, sehingga ax tambah c. Inilah contoh konstanta atau integral dari suatu konstanta, ya. Sekarang yang kedua adalah integral dari suatu pangkat n, ya. Nah, kalau integral dari suatu pangkat n, formulanya menjadi x n tambah 1. Jadi kalau ada integral dari suatu pangkat variabel pangkat n, maka formulanya itu menjadi x n tambah 1 dibagi n tambah 1 plus c. Jadi perhatikan n-nya ini, ya, itu ditambahkan 1 dan dibagi n-nya itu sendiri tambah 1 juga, ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya contoh kita ambil integral x pangkat 5 misalnya dx, ya. Kalau kita ikut formula ini, kan dia hasilnya menjadi x 5 tambah 1 per 5 tambah 1 plus c, ya. Sehingga bisa ditulis x pangkat 6 tambah c, atau ada juga yang menuliskan sebagai 1/6 x pangkat 6 ditambah c, ya. Ini contoh integral pangkat n, ya. Contoh B, untuk integral pangkat n, kita ambil adalah integral x min 4 dx, ya. Seperti contoh yang rumus tadi, maka ini bisa ditulis sebagai x min 4 tambah 1 per min 4 tambah 1 plus c. Hasilnya adalah x min 3 dibagi bukan c, tambah 1 maksudnya, min 3, ya, plus c. Jadi sama dengan, kalau ini pangkatnya kita turunkan ke bawah, ya, jadi min 1/3x 3 plus c, ya. Ini contoh untuk integral berpangkat n, ya. Nah, sekarang yang ketiga kita akan lihat integral suatu penambahan atau pengurangan, ya. Nah, apabila ada fungsi x ditambah kurang fungsi x terhadap atau diintegrasikan terhadap dx, maka penambahan fungsi ini bisa kita pisahkan, ya.
kita pisahkan tersendiri menjadi integral fungsi X, ya, ditambah atau dikurang integral dari fungsi X dx, ya. Jadi formula ini untuk menunjukkan bahwa apabila ada fungsi seperti ini, suatu fungsi X ditambah fungsi X, kita bisa pisahkan seperti ini untuk memudahkan menyelesaikannya. Kita lihat contoh ya. Misalnya integral dari X pangkat 3 tambah 9X pangkat 2 dikurang 4X dx, ya. Nah, kalau melihat formula di atas, maka ini bisa kita pisahkan, ya. Seperti ini tadi, kita bisa tulis begini, ya, ditambah integral 9x, ya, kemudian dikurang integral lagi masing-masing ini dx, ya. Di sini ada dx, ya, gitu. Nah, kemudian kembali ke rumus kedua tadi. Kalau pangkat 2 ini berarti pangkat 3 ini berarti x, 3 tambah 1 enggak ya, 3 tambah 1 plus c, ya. Ini juga menjadi berapa? Konstanta keluar ke depan, jadi 9 integral x2 dx kurang konstantanya 4 x dx, ya. Nah, sekarang ini masih ada unsur ini, kita selesaikan menjadi berapa? X 4 per 4, ya, tambah, karena ini suatu rangkaian rangkaian fungsi, maka kita menuliskan 9, ya, x 2 tambah 1 kurang 4x, ya, 1 tambah 1 gitu, ya, plus c, ya. Sekarang kita lebih sempurnakan, jadi dia menjadi ini, kita tuliskan bisa begini, ya. Ini menjadi berapa? 3, ya, karena ini 9 x pangkat 3 ini bisa jadi 3, ya, dikurang ini 2, ya, 4x2 per 2 ini juga bisa jadi 2 plus c, jadi hasilnya 1/4 x pangkat 4 tambah 3 x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 plus c, ya. Ini contoh pertama. Nanti kita lihat contoh kedua untuk penjumlahan atau pengurangan. Contoh kedua, penjumlahan atau pengurangan. Kalau ada contoh seperti ini untuk mencari fungsi asalnya, maka akar x ini kita buat menjadi pangkat dulu supaya memudahkan, ya. Jadi kita bisa tulis seperti ini, x akar ini kan setengah, ya, tambah 3x2 tambah 10 dx. Kembali ke rumus yang pertama tadi, kita bisa pisahkan tersendiri. Jadi integral x 1/2 ini dx, ya, tambah integral 3x dx tambah 10, ya. Nah, kita selesaikan satu-satu. Ini x 1/2 tambah 1, ya, tetap seperti tadi, ya, tambah ini keluar konstanta ke depan 2 tambah 1
tambah konstanta 10 ke depan 10 X ya, atau begini ya, supaya memudahkan. Ini menjadi X per 2 tambah 1 kan 3/2 ya, dibagi 3/2 tambah 3X pangkat 3/3 tambah 10X tambah C ya. Karena ini X 3/2 per 3/2, jadi diubah menjadi 2/3 X 3/2 tambah ini habis jadi X pangkat 3 ditambah 10X plus C. Inilah hasil dari mengintegrasi fungsi akar X tambah 3X kuadrat tambah 10 terhadap DX ya. Ya. Nah, sekarang yang keempat kita akan lihat integral fungsi dari pangkat N ya. Jadi integral U pangkat N terhadap DU sama dengan seperti rumus awal, yang rumus nomor 2, hasilnya menjadi U N tambah 1 dibagi N tambah 1 plus C. Nah, kalau ada suatu fungsi tidak bisa langsung diturunkan seperti ini, maka kita menggunakan metode substitusi ya. Bagaimana metode substitusi itu? Kita akan lihat pada contoh berikut. Integral dari 4X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 2X pangkat 5 kali 12X pangkat 2 tambah 6X tambah 2 DX ya. Nah, kalau kita lihat fungsi ini, kita tidak bisa menurunkan secara langsung. Oleh karena itu, supaya rumus ini berlaku, rumus integral fungsi pangkat N ini berlaku, maka ini kita misalkan sebagai U dan ini adalah DX, DU ya. Ya, kalau ini sudah U dan ini DU, maka rumus ini sudah bisa kita pakai. Nah, karena itu kita misalkan U-nya itu sama dengan 4X pangkat 3 tambah 3X tambah 2X ya. Ini adalah U-nya ya. Maka DU DX-nya sama dengan berapa? 12X pangkat 2 ya ditambah 6X tambah 2 ya. Jadi kita turunkan yang di atas ini. Jadi 12X pangkat 2 turun kali 3 6X 1 kali 2 2X ya. Nah, sekarang kita sudah dapat DU DX dari fungsi ini atau persamaan ini. Nah, sekarang kita dapat DU-nya berarti sama dengan 12X kuadrat tambah 6X tambah 2 kali DX ya. Jadi ini perpindahan ruas saja. Nah, sekarang kita sudah dapat DU-nya seperti ini, 12X pangkat 2 tambah 6X tambah 2 DX ya. Maka kita lihat DU-nya ini sama, sudah seperti ini 12X ini ya, DX. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa rumus ini sudah berlaku sebab U-nya sudah ada, yaitu ini, dan DU-nya adalah ini ya. Jadi dengan demikian fungsi ini kita bisa tuliskan. Jadi kita tuliskan sebagai integral U DU ya, yaitu apa? U-nya ini ya, integral
U-nya berapa? 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 2x pangkat 5 ya. Pangkat 5 plus C ya, plus DU ya, terhadap DU. Ya. Nah, sekarang kita turunkan kembali ya. Jadi ini sama dengan berapa? 4x3 tambah 3x2 tambah 2x 5 tambah 1 ya, dibagi 5 tambah 1 plus C ya, kan N nya ini 5 ya, sehingga hasilnya menjadi 1/6 ya. Kalau ini kita pindahkan 1/6 kali 4x3 tambah 3x2 x pangkat 6 plus C ya. Nah ini tadi U nya ini diturunkan terhadap DU ya. Nah inilah hasilnya 1/6 4x kuadrat tambah 3x kuadrat tambah 2x pangkat 6 plus C ya. Nah, contoh kedua seperti dengan contoh pertama tadi, kita tidak bisa menyelesaikan secara langsung, karena itu kita menggunakan metode substitusi dengan mengandaikan 5x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2 ini adalah U nya ya. Seperti tadi ini kita sebut sebagai U, dan ini adalah DU ya. Nah kita misalkan U nya 5x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2, maka DU dx nya adalah 20x pangkat 3 tambah 12x ya. Maka DU nya dapat dikali silang 20x pangkat 3 tambah 12x dx ya. Nah sekarang kita lihat DU nya ini adalah 20x pangkat 3 tambah 12 dx, sementara DU di sini hanya 10. Karena itu kita bagi 2, jadi 1/2 DU sama dengan kita bagi 2 ini menjadi 10x pangkat 3 tambah 6x dx ya. Maka ini 10x pangkat 3 tambah 6x sudah sama dengan yang di atas, sehingga rumus ini sudah bisa berlaku. Kita bisa tuliskan sebagai 1/2 DU ya. Jadi U pangkat berapa? 100 kali 1/2 DU. Nah karena ini konstanta, dia bisa pindah depan, jadi 1/2 U pangkat 100 DU ya. Maka rumus yang tadi sudah bisa berlaku, sehingga kita bisa tulis 1/2 U ya, berapa? 100 tambah 1 per 100 tambah 1 plus C ya, sama dengan U pangkat 101 dibagi 2 kali 101 berarti 202 ya, tambah C. Nah kita tinggal gantikan U nya itu adalah ini 5x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2 pangkat 101 dibagi 202 plus C. Atau kalau ada yang mau menuliskan bentuk lain bisa begini, 5x
plus C, ya. Ya, bisa ditulis seperti bentuk ini. Inilah contoh untuk suatu fungsi berpangkat n, ya. Ini ada pangkat 101 di sini, ya. Plus C. Ini bentuk lain dari 5x tambah 6x, 5x pangkat tambah 6x pangkat 2 pangkat 101 dibagi 202 bisa ditulis 1/202 kali 5x pangkat 4 tambah 6x pangkat 2 pangkat 101 plus C, ya. Seperti biasa sesi ke-12 hari ini, nanti setelah tugas akan Bapak buatkan Anda soal untuk dikerjakan dan nanti disampaikan melalui e-learning. Oke.